Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi dan rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud alaihissalam banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Nabi Hud alaihissalam bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni dalam surat Hud. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, untuk memberi peringatan kepada mereka. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir di Arab. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Namun kekayaan yang diberikan kepada kaum Ad membuat mereka menjadi tamak, lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan juga mulai menyembah berhala-berhala, dan mereka juga melakukan kemaksiatan yang merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Berikut bunyi Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Hud alaihissalam mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Nabi Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Tetapi kaum Ad malah tidak mempercayai perkataan Nabi Hud alaihissalam. Mereka justru melemparkan cemoohan dan menyebutkan Nabi Hud dengan sebutan orang gila. Dengan kesabaran Nabi Hud alaihissalam menghadapi segala caci maki yang diberikan kepadanya, Nabi Hud alaihissalam tetap tak gentar menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahawa azab akan segera tiba bagi orang-orang yang kafir. Bukannya mendengarkan perkataan Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad justru balik menantang Nabi Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Dalam tahap pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Ad berupa kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun merasakan kelaparan. Nabi Hud alaihissalam menunjukkan kepada kaum Ad bahawa kekeringan tersebut adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Ad tidak mempercayai perkataan Nabi Hud alaihissalam dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awan hitam yang disebut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka pun berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Dalam Surat Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu pun menghancurkan dan melayapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad pun berserakan ditutup pasir-pasir, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di muka bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka.
Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Tidak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud alaihi salam dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut, memulai kehidupan baru. Dari kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad memberikan banyak hikmah dan pelajaran penting. Yang pertama ialah kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang tak patut disombongkan. Yang kedua ialah janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Yang ketiga ialah kesabaran dan kegigihan Nabi Hud alaihi salam dalam menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihi salam dan angin kencang yang menimpa kaum Ad dan membinasakan mereka. Semoga dengan kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.